Ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Jadi saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana firman Allah diberitakan pasti di sana ada kehidupan. Di mana Injil diberitakan pasti ada keselamatan. Di mana Injil diberitakan pasti ada pengampunan dosa. Jadi kami berbicara tentang Injil itu berbicara mengenai sebuah pengorbanan. Itulah sebabnya saya percaya di tengah-tengah kesibukan Anda hari ini, dengarkan baik-baik bahwa hari ini kami datang membawa kabar baik. Saudara, sekali lagi saya mau katakan buat Anda dan saya tidak bisa beli Injil, tidak bisa bayar Injil, keselamatan gratis. Itulah sebabnya selalu saya katakan buat orang di pasar, hari ini kita hidup, kita bergerak, kita berjualan, kita berbelanja, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya satu hal yang selalu saya katakan buat orang di pasar, orang bisa beli satu pulau ini, orang bisa beli emas, perak yang ada di atas tanah ini, tetapi satu hal, orang tidak bisa beli yang namanya napas. Itulah sebabnya selalu saya katakan napas itu mujizat Tuhan. Napas itu berkat Tuhan yang tidak bisa beli dengan uang. Napas itu tidak ada cadangan. Napas itu tidak ada fotokopi. Napas itu tidak ada arsip yang simpan di komputer. Napas cuma satu saja. Makanya kita bilang dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, dia bilang begini, ketika itulah Tuhan Allah menciptakan manusia dari debu tanah, dan ia mengembuskan napasnya ke dalam hidungnya sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Cuma satu saja, Tuhan mengembuskan napas hidup ini ke dalam hidungnya sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup dan dia bergerak. Setelah Tuhan tidak mengembuskan napas hidup ini ke dalam hidung manusia, manusia itu dia tidak bergerak, dia tidak bisa melakukan aktivitas, dia tidak bekerja, dia tidak mencari makan dan minum. Tetapi ketika Tuhan Allah mengembuskan napas hidupnya ke dalam hidung manusia itu, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup dan dia bergerak, berjalan, menikmati taman itu. Itulah sebabnya saudara perhatikan baik-baik. Hari ini kita ada napas, kita bergerak, ada napas, kita berjualan, ada napas, kita berbelanja, ada napas, kita bisa melakukan aktivitas hari ini. Tapi pertanyaannya sederhana, kalau napas Tuhan ambil, mama bisa jualan kah? Tidak. Itulah sebabnya Yakobus dia bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Demikian kehidupan manusia hari ini. Kita bergerak hari ini, tapi sebentar kalau kita mati, riwayatnya selesai. Nama memang ada, tapi manusianya hilang. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kesibukan Anda hari ini, kami akan beritakan Injil di pasar Sentani, karena kami tahu bahwa hidup ini singkat. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 dan selanjutnya Alkitab sudah berkata demikian. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja, dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Haleluya. Ketika Salomo mendirikan rumah Tuhan yang dimimpi oleh Daud punya rancangan, dia akan membangun sebuah rumah doa bagi bangsa Israel. Tetapi Daud dia tidak berhasil membangun rumah Tuhan, tetapi generasi yang berikut Salomo berhasil membangun rumah Tuhan. Sehingga apa? Tuhan diam di rumah itu. Itulah sebabnya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata demikianlah Salomo melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Jadi Salomo dia berpikir bagaimana supaya dia bisa membangun rumah Tuhan itu, bagaimana dia bisa membangun bait Allah itu supaya Tuhan tidak diam di dalam rumah itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam apa yang dia pikirkan, yang dia rancangkan, yang timbul dalam hati, yang dia rancang itu terjadi ketika sekitar berapa ratus tahun. Itulah sebabnya ketika di ayat yang ke-12 dia bilang begini, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah ku dengar doamu dan telah ku pilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan.
Jadi saudara perhatikan baik-baik di ayat yang ke-12. Tuhan menampakkan diri pada malam hari kepada Salomo. Lalu dia bilang begini, aku telah mendengar doamu. Amin. Tuhan mendengar doa Salomo selama bertahun-tahun. Dia membangun rumah Tuhan itu, dia mendirikan rumah itu, dia membangun rumah itu, bait Allah itu. Ketika dia menyelesaikan semua bait Allah itu, ketika Salomo dia masuk di rumah itu, berdoa kepada Tuhan, dan Alkitab berkata Tuhan mendengar doa itu, dan dia berkata, aku mendengar doamu dan telah kutetapkan tempat ini bagi rumah persembahan bagi Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-16 Alkitab berkata begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Amin. Di perjanjian baru kita lihat bukan rumah Tuhan itu atau bait Allah itu bukan sebuah gedung, tapi hidup manusia. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Amin. Bait Allah, bait Allah. Jadi bait Allah itu di mana kita mendirikan, dan roh Allah tinggal di tempat itu. Roh Kudus tinggal di tempat itu, firman tinggal di tempat itu, Allah diam di tempat itu, dan Yesus tinggal bersama dengan kita. Itulah sebabnya di bagian yang lain Alkitab dia bilang begini, tubuh manusia itu bukan lagi milik kita, melainkan apa? Milik Kristus yang diam bersama dengan kita. Itulah sebabnya Salomo dia mendirikan rumah Tuhan, supaya Tuhan tinggal di rumah itu sampai selama-lamanya.